Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Wahyudian Trisna Palupi dengan NIM 203200165 dari kelas PGMIF akan mempresentasikan tentang model, strategi, dan metode pembelajaran Al-Quran Hadis di MI atau SD. Model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran sendiri mengacu pada pendekatan pembelajaran yang digunakan, termasuk tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Yang kedua, strategi pembelajaran, yang merupakan kegiatan pendidik untuk memikirkan dan mengupayakan terjadinya konsistensi antara aspek-aspek dari komponen sistem pembelajaran, di mana pendidik menggunakan langkah tertentu. Strategi bersifat konseptual yang berisi tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam kegiatan pembelajaran. Lalu, metode pembelajaran adalah urutan, prosedur, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam memilih metode pembelajaran, perlu diperhatikan 1. Menyesuaikan tingkat jenjang pendidikan peserta didik. 2. Latar belakang peserta didik. Dan 3. Gaya belajar peserta didik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis model pembelajaran. Yang pertama yaitu take and give, yang kedua picture and picture, di mana guru akan memberikan gambar kegiatan berkaitan dengan materi, yang ketiga talking stick, yang keempat mind mapping, yang berisi rangkuman materi yang cocok untuk mereview pengetahuan awal, yang kelima demonstration, yang dikhususkan untuk materi yang memerlukan peragaan media atau eksperimen, 6 role playing, 7 SQ3R atau survey, question, read, recite, dan review, yang merupakan strategi membaca yang dapat mengembangkan metakognitif siswa. 8. Jigsaw merupakan model pembelajaran yang termasuk dalam pembelajaran kooperatif. 9. Problem solving. Dalam hal ini, masalah didefinisikan sebagai suatu persoalan yang tidak rutin, belum dikenal cara penyelesaiannya. Dan yang ke-10, Problem Based Learning atau PBL, yang merupakan model pembelajaran untuk melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah otentik dari kehidupan siswa untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya, jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran kontekstual, merupakan strategi yang mengikut sertakan seluruh siswa dalam menyelidiki dan mengkorelasikan materi sehingga mendorong siswa untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, strategi pembelajaran kooperatif, merupakan strategi pembelajaran yang mengutamakan kerjasama antar siswa dalam kelompok. Yang ketiga, strategi pembelajaran inquiry, yang merupakan strategi pembelajaran di mana di dalamnya berisi rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Dan yang keempat, strategi pembelajaran discovery learning, merupakan strategi pembelajaran yang mendorong siswa untuk menyelidiki sendiri, menemukan, dan membangun pengalaman dan pengetahuan masa lalu. Lalu, jenis metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah, yaitu metode pembelajaran dengan menyampaikan informasi secara lisan kepada peserta didik. Yang kedua, metode diskusi, merupakan metode pembelajaran yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang dilakukan secara berkelompok. Yang ketiga, metode tanya-jawab, merupakan metode pembelajaran dalam menyampaikan informasi melalui interaksi antara siswa dan guru. Yang keempat, metode demonstrasi, merupakan metode pembelajaran dengan menggunakan alat, benda, ataupun bahan informasi yang dapat memberikan gambaran yang nyata. 5. Metode latihan atau drill, merupakan metode yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau materi pelajaran melalui bentuk latihan-latihan. 6. Metode discovery, merupakan metode pembelajaran dengan cara mengembangkan cara belajar siswa menjadi lebih aktif, mandiri, dan pemahaman lebih baik. Yang ketujuh, metode inquiry, merupakan
Metode pembelajaran yang mampu membangun siswa untuk menyadari apa yang dia dapatkan selama belajar. 8. Role playing. Yang ke-9, mind mapping, dengan menerapkan cara berpikir runtut dalam suatu permasalahan. Bagaimana bisa terjadi sampai penyelesaiannya. Yang ke-10, problem based learning, di mana siswa diberikan kasus untuk menstimulasi diskusi kelompok. Jenis model pembelajaran Al-Quran Hadis DMI. Menurut saya ada 3. Yang pertama yaitu talking stick, yang kedua demonstration, dan yang ketiga yaitu SQ3R atau survey, question, read, recite, review. Lalu untuk jenis strategi pembelajaran Al-Quran Hadis DMI, yang pertama itu strategi pembelajaran kontekstual, dan yang kedua yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Jenis metode pembelajaran Al-Quran Hadis DMI, yang pertama yaitu metode ceramah, yang kedua metode diskusi, 3 metode tanya-jawab, yang keempat metode demonstrasi, dan yang kelima metode latihan atau drill. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.